Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin, para muridin, baik yang di pondok dan seluruh jamaah dimanapun berada, mari kita senantiasa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi. Atas izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu adalah kitab yang menerangkan tentang 7 tanjakan seseorang bisa liqa'illah, bisa yarju ilallah, berhadap kepada Allah. Yang pertama saya ulang, ya, ini kita sudah pada ujung di tanjakan ketiga. Yang pertama, orang yang menuju Allah itu harus al-ma'rifatu ilallah. Jadi namanya adalah disebut dengan aqobatul ilmi. Yang kedua, aqobatul taubah. Orang yang harus menuju Allah harus banyak tobat. Yang ketiga adalah aqobatul awaib, perintang-perintang yang kalau ada jalan, ada duri, ada singkirkan dulu, ya. Kemudian yang keempat yang kita sedang bahas itu adalah mendapat namanya godaan-godaan. Godaan manusia yang paling berat itu 3: rezeki, nafsu, ya, dan yang ketiga adalah penyakit hati. Penyakit hati itu iri, dengki, dan sebagainya. Kira-kira moga-moga kita akan mengakhiri di tanjakan keempat yang sedang kita tuntasin. Moga-moga dalam waktu setengah jam terakhir. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabiyina bi ulmiya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taqul nafsika fil jumlati. Kalau sudah urusan dunia, katakanlah pada dirimu, ya nafsu lan la yusibana illa ma kataballahu ta'ala. Wahai manusia, wahai diri saya, wahai Ali Maskur, wahai Putri, wahai Bu Maryam, wahai Pak Heri, misalkan kita nuturi diri sendiri, ya nafsu, wahai diri saya, la yusibana illa ma kataballahu, tidak akan menimpa kepada saya kecuali apa yang telah tuliskan kepada saya. Kowe itu aja teman-teman golek dunia sholat malam tidak dilakukan, wedi apa? Wedi nggak bisa apa? Sholat fardu, sholat jamaah ditinggalkan hanya ingin kehilangan kontrak urusan dunia. Kamu jungker balik kalau Allah nggak kendaki, nggak akan datang. Jadi la yusibana illa ma kataballahu ta'ala, nggak akan tercapai kecuali yang Allah sudah catat. Wa maulana, Allah itu Tuhan kita, tempat junjungan kita. Wa hasbuna, Allah tempat kita minta tolong. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah itu yang wakil kita, mencukupi kita. Idwa qadirun la nihatan la qudrah, Allah lah zat yang berkuasa dan tidak ada yang bisa mengakhiri kekuasaannya. Mau apa? Mau santet kalah, ya. Mau pakai ilmu apa? Nggak bisa. Allah pasti sudah menentukan. Hakimun la nihayatan li hakmihi, Allah lah yang maha bijaksana dan tidak pernah ada yang bisa mengakhiri kebijakannya.
Rahiman lanihatan li rahmatihi. Allah maha kasih sayang dan tidak pernah akan habis kasih sayangnya kepada kita. Wa minka nabi hadis sifani hakikon, dan inilah hakikatnya yang harus kita peroleh, ayyat tawakal alahi, kalau kita tawakal pada Allah, wa yufawwadul amru kulli ilahi, dan menyerahkan segala urusannya itu hanya kepada Allah. Fa'alaika bitahfid, maka dengan demikian serahkanlah, tahfidlah. Sudah paham? Saya ulang, bedanya tawakal dengan tahfid. Tawakal ikhtiar dulu, kemudian ikhtiar tawakal. Kalau tahfid itu lebih tinggi. Tidak, Allah sudah ngatur. Leli aja wedi-wedi, urip bisa ana sing ngatur. Ini ibu saya ini. Aja wedi ora lerah mangan. Itu bahasa ringkas ibu saya. Leli aja wedi lho, urip pisan nak wedi. Mangan. Gitu ibu saya tuh kalau nuturi. Makan, kan? Maka dengan demikian fa'alaika bitahfid, maka kamu harus tahfid, serahkan urusan pada Allah. Wa kadzalika tuwattinu qalbaka ala anna qada Allah taala wa yakilaka, maka dengan demikian engkau apa? Allah yang sudah qada Allah akan menentukan qadanya itu, wa yakilaka, dan putusannya itu sudah untukmu, sudah ada. Tapi kita diminta ikhtiar, tapi kita tawakal. Dalam hal tertentu kita tahfid. Jadi kalau urusan makan, minum, pangkat, ikhtiar. Tapi kalau urusan mau apa, ujungnya apa, tahfid, serahkan pada Allah. Ya kan? Fawa auqawa wal aslah, Allah lah yang paling sesuai dan yang paling pantas dengan pilihan kita. Pilihan kita belum tentu pantas dengan kita. Kita mau ini enggak pantas menurut Allah. Kita sadar, ya. Wa in kana dzalika yablughu ilmuna, meskipun keadaan yang itu tidak bisa dijangkau oleh ilmu kita, kaifiyat tahu wasirruhu, karena semuanya itu ada cara dan rahasianya, itu Allah. Ya. Ini perkataan pertama. Perkataan kedua, wa yaqulu ya nafsu, dan katakanlah wahai Ali, wahai Mbak Sri, wahai Hayin, kira-kira nuturi diri sendiri. Ya. Ya nafsu makdurun kainun la mahalah, segala yang ditakdirkan itu akan terwujud, tidak boleh tidak. Ya. Fala qaidan fi sukhti, maka tidak berguna kamu berada dalam posisi jengkel. Dikasih rezeki sini ngeroweng, orang nek syukurnya, ya, enggak usah. Syukur saja. Wal khairu fima yasta'ullah, maka sedangkan suatu kebaikan itu ditentukan oleh Allah, fala wajhu sukhti, maka tidak ada alasan kamu untuk nyesel. Masa kita nyesel jadi anaknya petani? Masa kita nyesel hanya anaknya seorang guru? Masa kita semua ingin jadi anaknya presiden? Kan tidak mungkin. Tidak usah diseseli. Wong Allah sudah menentukan kok. Dan itu hati menjadi tenang. Yang ketiga, alasti takulina raditu billahi robba. Hei saya, kita semua para jamaah, bukankah kamu sudah mengatakan raditu billahi robba? Kamu kan sudah mengatakan Allah Tuhan kita. Fakaifa la tadzina bi qada'in, mengapa kamu kok tidak ridho terhadap qada'nya? Kamu itu sudah menjadi pembantu kita. Kamu kok tidak ridho ikut saya? Kira-kira kan gitu bahasa umumnya, ya. Wal qada'u min sya'ni rububiyah. Padahal qada' itu adalah bagian dari rububiyah, ya, dari ketuhanan i'tiqad kita. Amantu
billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu pujian kita waktu di kampung kan, tapi di kota sudah nggak ada ya sekarang gini ya. Lah ini qadha itu min sa'nir rububiyah. Qadha itu salah satu dari rukun iman, dan ini bagian dari rububiyah wa haqqiha, dan itu adalah hak Allah. Fa'alika biridha, tidak ada kata tidak kecuali fa'alika ridha, kamu harus ridho. Wa kadzalika asobatka musibatan fa khalibika makruhun, maka dengan apa suatu musibah menimpamu ya, fa khallaba marhun, maka dengan demikian yang padahal musibah itu kamu tidak suka, fatura'i nafsaka inda dzalik, maka bimbinglah hatimu itu untuk ridho. Gosok dulu, tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, zikir terus gitu ya. Wa tadzuka qalbaka, dan kamu kuasai hatimu sehingga engkau tidak gelisah ya. Hatta la tahza'a wa la tadharu minka sikana wa qallaq, dan kamu tidak ada keluh resah. Keluh resah, benar ya? Ada keluh resah, nggak ada. La siyama inda shadaqatil ula fa inna sa'na hunalika, terlebih lagi pada saat goncangan pertama, karena itu bertawakallah dalam ujian. Maaf, ujian pertama itu biasanya kan sehari 2 hari. Ya, kita katakan ingin cita-cita. Ya, maaf saya izin, saya cerita sedikit. Kemarin anak saya yang kedua dokter, dia menginginkan kalau bisa intensifnya itu prakteknya itu di Jakarta biar dekat. Ternyata dapatnya di Tangerang. Awalnya hari pertama gimana dok? Diam. Siang sedikit, alhamdulillah nggak apa-apa. Tidak ditugaskan di Papua, kira-kira kan gitu. Jadi Allah sudah kendaki. Jadi goncangan pertama itulah yang kamu harus kendalikan. Orang tua kita nangis, boleh nangis, tapi jangan geru-geru. Ikhlaskan. Biasanya begitu orang meninggal kita kan dek gitu kan, nggak usah berlanjut, cerahkan Bapak. Ya, contoh saja. Kemarin pagi agak mureng, tapi siang dikit. Ya Nduk, ini apa, alhamdulillah, nggak jauh-jauh kok Tangerang. Ya. Alhamdulillah, dapat tugas di Tangerang ya. Wa nafsu musari'ati jiddan illa adatil jaza'i inda dzalik, sedangkan nafsu sangat terburu-buru. Biasanya kalau begitu nggak berhasil kan, wah, protes sono, protes ini kan gitu kan? Nah, itu nggak perlu. Ini perkataan ketiga. Fataqulu ya nafsu hadi qad waqa'atu fala khilata litaf'iha. Wahai nafsu, musibah ini telah terjadi, maka tidak ada yang tidak bisa membuat siasat untuk menolaknya. Wa qad ta'ala wa huwa akbaru minhu, dan sungguh Allah telah menolakkan sesuatu yang wujudnya lebih besar dari wujud ini. Jadi kalau kamu katakan ingin jadi X, kamu dikasih X itu belum tentu baik. Kamu sedang dipisahkan. Di situ ada musibah. Di situ nggak pas kamu itu. Jadilah. Fa inna anwa'al bala'a fi khazainil katsirah, karena sesungguhnya macam-macam cobaan dalam hidup itu semua sudah ditentukan. Ada berangkas seseorang pada usia sekian sakit, seorang ada ini sakit, itu sudah ada. Orang ini meninggal karena sakit, meninggal karena tidak, itu sudah ada semua. Itu fi khazanihi katsirah. Itu sudah ada berangkas rezeki, berangkas usia, berangkas jodoh. Wa inna hadina satas
satan qadi fala tabqa. Maka dengan demikian musibah itu juga akan usai sendiri, lalu musibah itu juga tidak akan tersisa. Selesai. Kita diberi hanya kepala sekolah SD, kita jalani nikmat juga. Kita hanya sampai jadi eselon 2, dijalani nikmat juga. Nah, gitu. Nanti musibah akan tersisa sendiri. Nah, wa inna sihabatun satasqa si'a faltajalladhi ya nafsu faqalilan. Dan sesungguhnya musibah itu bagaikan awan pasti akan terceraikan juga. Akhirnya terurai, maka tabahkanlah hatimu. Karena apa? Qalilan, sebentar kok. Kan tidak selamanya langit itu mendung, kan gitu kan? Nah, bahasanya itu. Enggak mendung. Nanti cerah juga kok. Ada rezeki yang lain. Ini bahasa. Tidak selamanya ya, langit itu gelap. Ada terangnya. Allah sudah tahu saat mana seseorang dikasih terang. Bada Allah dan alin nazili wala faidata fil jaza, bahwa tidak akan bisa menolak musibah dan tidak berguna untuk berputus asa. Wala musibatan fil hatiqah ma'al ghara'i was sabr. Maka itu kalau ada musibah tiada lain Anda harus sabar dan tabah. Karena fatas wala lisanaka bi istirahi ja'in, maka lalu engkau menyibukkan lidahmu dengan apa? Istisraf. Kalau ada musibah istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita serahkan pada Allah, ya. Wa qalbuka bidzikri, hatimu banyak zikir, ma yahsulaka, maka dengan demikian kamu akan menghasilkan kepadamu indallahi ta'ala minal ajrin, dan kamu akan mendapatkan dari Allah itu ajrun. Ajrun itu pahala, ya. Wa tadakkaru sabrun, maka hendaklah kamu sabur ilal ulul azmi, ingatlah kesabaran malaikat para Rasul-Rasul yang ulul azmi ala masaibil idam, padahal ujiannya besar, minal anbiya wal auliya aizzatnya Allah Ta'ala, dan para anbiya, auliya, para wali semuanya diuji. Wa idza habasa anta dunya waqtun, apabila Allah menahan dirimu dari duniamu dalam suatu waktu, fatakulu, maka berkatalah ya nafsu huwa a'lamu bil hal, wahai jiwa, Allah telah mengatur tentang sesuatu kondisi, wa rahamu bika wa akramin, Allah yang menyayangi kepada kita. Apa yang dipilihkan oleh Allah itulah yang terbaik, ya. Wa annahu alladzi yun'imul qalbu fi khissatihi wa yu'timu kafara fi adawatihi, bahwasanya Allah lah zat yang memberi makan seekor anjing meskipun dia hina. Wa yut'imul kafir, dan Allah juga tetap memberi makanan pada orang kafir fi adawatihi, meskipun dia memusuhi. Ini rahim. Pilihan kita itu yang terbaik. Kita mau, maaf ini yang muda-muda yang belum nikah. Ya, Mas Amir sudah berapa? Istri 2 atau 2? 1 ya. Dulu kita kalau muda, ini yang muda-muda, saya mau nyari istri yang cantik ini itu. Ternyata semakin cantik semakin menggoda. Jaluir norno. Atau yang perempuan ingin yang ganteng, yang gagah, ngeletek simpenannya banyak. Kan tidak senang. Ya, apa yang ada itu yang kita terima. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Astagfirullahaladzim ya, gitu ya. Jadi Allah itu Maha Rahim dan telah menentukan pilihan kita. Ya, istri saya ya alhamdulillah cantik. Memang cantik. Wa an'au abduhu, dan kamu itu adalah hambanya, al-arif, al-muwahhid, hendaknya engkau itu yang makrifah dan mengesahkan Allah. Allah asawi indahu rahiman, bisakah aku dipersamakan di sini dengan sepotong roti? Kan enggak. Masa hanya urusan rezeki, pangkat, kemudian dapat roti sama dengan mendapatkan Allah? Kan enggak. Biarkan saja.
Urusan takdir itu bukan urusan roti, tapi urusan yang dikehendaki Allah itu lebih baik. Nah, hada muhalun aidan, dan ini adalah sesuatu yang fa'lami bil haqiqah, maka ketahuilah jiwamu yang sebenar-benarnya annahu lam la yahbis dalika anka illa linafin adzim, bahwasanya Allah akan menahan dari dirimu, dari duniamu dan darimu, kecuali apa? Illa linafin adzim, kecuali untuk manfaat yang bisa buat kita. Ya kan? Apa saja yang diberikan, derajat apa saja. Ingat, fayas'alullah ba'da usri yusra. Ingatlah Allah, tidak ada satupun sebuah kesulitan pasti ujungnya kemudahan. Enggak ada orang itu sulit terus, enggak ada. Pasti fa innamal usri yusra. Fasbir qalilan taro ajiba minal latif sun'ahi, maka dengan demikian sabarlah, karena ujian itu biasanya sebentar. Qalilan taro ajiba min latifin sun'ahi, niscaya engkau akan melihat keajaiban-keajaiban, kelembutan nanti oleh Allah atas kesabaran kita nanti di akhirat. Amma sa'amit qail, ada lagi Bapak Ibu sekalian, syair. Tawaqqa' sun'a rabbika sawfiyati tahwahu min faraji qarib. Berharaplah terhadap perbuatan Allah, kelak dia akan datang, mohon saja artinya, dengan melakukan sesuatu yang engkau menginginkannya, yaitu kelapangan yang dekat. Ya, wala tai'asa idza mana baqatun, janganlah engkau untuk putus asa kalau sedang menimpa. Fakam fil ghaibi min ajabin ajib, karena dibalik sebuah musibah itu ada ajibin wa ajib, keajaiban-keajaiban yang Allah. Jadi semakin dekat dengan Allah, semakin diuji. Wa qaulul akhir ala ya ayyuhal mar'u alladzi hammu bihi barrah. Ingatlah wahai pribadi yang telah memuncak kegundahan dirimu, idza sta'adda bi'al usri yusra, engkau pada jajarnya ada kemudahan, fafakkir fi alam nasrah, maka ingatlah surat alam nasrah. Bagus sekalian, mau saya kasih amalan ya. Kalau lagi sedih, pegang latifatul qalbi. Tahu tangannya latifatul qalbi? Susu kiri turun kiri 2 jari. Ya, boleh siang, boleh malam, boleh apa saja. Baca alam nasrah tanpa nafas, sekali aja. Ya, itu ngeredek sama. Jadi dipegang dada sebelah kiri, alam nasrah laka surat Allah yang warfa'na fa inna nusra fa idza faragta fa ila rabbika farghab. Insyaallah kesedihan akan terurai sedikit demi sedikit karena kita serahkan innamal nusra fa idza fartafan sok wa ila rabbika farghab. Jadi kalau kita sudah yusra fa idza fartafan sok, kalau sudah selesai ini akan ada tugas yang lain, wa ila rabbika farghab, dan segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian ya, kalau sedih ya tahu-tahu kok cita-citanya nggak berhasil, syukur-syukur habis sholat, itu lebih bagus. Nah, dengan demikian fa'usrun baina yusron, maka ada 2 di antara 2 ayat tadi yang diulang-ulang, artinya fa'inna mujrisron itu. Ini juga diamalkan oleh Imam Ghazali ternyata ini, karena ada guru saya ngajarin, baru saya ketemu, oh ini toh. Karena Imam Ghazali ternyata juga membaca alam nasrah itu. Semoga ya Bapak sekalian ya. Alhamdulillah. Saya lanjutkan sedikit lagi. Fa idza ajrada hadil adkar wa nahwaha, apabila engkau menjalankan semua mengingat alam nasrah tadi, wa wadabatan ala bitakriri wa tamrid, maka engkau akan merutinkan hal itu dengan mengulangi dan membiasakan.
alam nasroh dibaca. Syukur-syukur sholat fajar rakaat pertama alam nasroh, ya, rakaat kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Jadi kalau sholat fajar qobliyah subuh, pertamanya alam nasroh, keduanya adalah alam taro. Paham? Oke, coba diamalkan ya. Oke, ini ya. Fa inna dzalika sahuwatin 'alaika idza kanat laka himmatan wa ijtihadan wa zamanan ghairu tawil, maka sesungguhnya semua itu kalau akan memudahkan kepadamu untuk kembali memiliki cita-citamu dan daya juang dalam waktu yang tidak lama lagi. Jadi ini alam nasroh itu luar biasa, ya. Monggo diamalkan yang mau mungkin hidupnya lebih tenang, ya. Saya juga baru tahu ini, baca ini dari Imam Ghazali. Padahal guru-guru saya itu sudah ngajarin lama itu ini. Ketemu di Minhajul Abidin. Oke. Kita lanjutkan. Walaqad dafa'ta hadhil awairil arba'ah an nafsik. Maka dengan demikian engkau janganlah menolak dan berpaling dari awaridil arba'ah, yaitu tentang apa? Tentang akobatul awarid ini. Jadi namanya tentang yang bisa memalingkan hati itu harus ingat. Ini tanjakan keempat. Tanjakan 4 itu harus dipikir terus, ya. Wa kufita mu'nada wa sirta indal ta'ala minal mutawakkilin, maka cukuplah dirimu dalam semua kesukaran dan itu ujian indal ta'ala minal mutawakkilin, kecuali kita semua itu mutawakkil, bertawakal, wal muwaddina, dan kita adalah juga orang yang menjadikan orang yang ridho, ya, orang yang rela muwawwidina, itu kita adalah pasrah, war ridho, dan kita ridho, biqodoi, dengan qadha, bisobirina, dengan kesabaran, ala balaihi, semua ujian dari Allah. Fakasolta, maka kalau kita itu sudah kasolta, hasilnya linapsika, kepada kita, rohatal kolbi, yaitu nyaman hati kita, tenang, rezeki, pangkat, ya biasa-biasa aja tetap nyaman. Tapi sugih duwir norno tapi nggak nyaman, diinceng ini tekondi. Nah, ini rezekinya teka mendi, ini tahu-tahu ada hibah kok, ada hibah. Berapa itu kemarin di koran itu, ada hibah, punya rumah, punya mobil, punya deposito kok 1,2 triliun. Nah, ini hibah kok, hibah atau titik-titik. Daripada itu lebih baik kita enggak. Dengan demikian wa'adibun tawabbal fil uqbah, dan kita akan mendapatkan besarnya pahala dan simpanan nanti di akhirat fil uqbah, wa jalilal qadri wal mahabbah inda rabbil alamin, dan kita akan lebih luhur derajat kita karena apa? Mahabbah kita, mencintai kita, mendekatkan diri kepada Allah, inda rabbil alamin, kepada Allah yang maha menguasai semesta alam. Fayastami'u laka khairud darain, maka berkumpullah diri kita nanti, kita itu apa? Kebahagiaan khairud darain, kebaikan nanti di dunia juga indah, di akhirat juga indah. Wa tastaqimu laka thariqal ibadah, dan inilah jalan lurus ketika kamu thariqah ibadah. Jalan menuju ibadah. Jalan menuju ibadah yang benar ya thariqah. Jadi thariqah itu adalah perintah Al-Qur'an. Maaf, idla a'iqa wala syaghlun, maka tidak lagi ada perintah dan tidak ada yang menyibukkan hati kita, enggak gongso. Wa kuntu khina idzin qataqta hadil aqabah al-usrah, dan jadilah engkau ketika keadaan seperti ini kamu bisa menyelesaikan tanjakan keempat ini.
Jadi kata ajaran keempat itu kuncinya adalah dua aja. Sabar, ridho. Jadi kunci terhadap godaan urusan dunia, kuncinya hanya dua, sabar dan ridho. Jadi ini kan kita bahas sudah mungkin 2 bulan ya untuk yang awaik yang keempat, ya, akobatul yang keempat ini, tanjakan keempat sudah 2 bulan lebih. Kuncinya 2, sabar dan ridho. Ya, maka dengan demikian, wallahu ta'ala mas'ulatun ayyumidda wa iyyaka bi husni taufiqi fa innal amru kulli bi yadihi wa huwa arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini ditutup oleh Imam Ghazali dengan doa wallahu ta'ala mas'ulu, dan Allah lah tempat untuk bermohon semua masalah, ayyumidda wa iyyana bi husni taufiqi, dan kita memohon kepada Allah sebuah taufik yang baik. Fa innal amru kulli biyadihi wa huwa arhamur rahimin, karena sesungguhnya Allah yang menyelesaikan segala urusan yang ada di tangannya. Wa huwa arhamur rahimin, Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Welas Asih. Wala haula wala quwata illa billahil azim, tidak ada daya kekuatan kecuali Allah yang Maha Luhur dan Maha Agung. Terima kasih, kita sudah menyedai ke akobah keempat. Godaan-godaan sudah kita bahas. Sekarang mulai insya Allah Sabtu depan kita akan masuk babul khomis fil akobatul khomisah wa ya akobatul bawais. Jadi bab yang kelima tentang tanjakan yang kelima, yaitu tanjakan tentang bawais, motivasi. Nanti kira-kira kuncinya itu al-ju' wal khauf. Kira jawabannya ju', takut, khauf. Ju' itu berharap, khauf takut. Jadi gimana antara ngerem antara satu sisi ada khauf, takut, tapi juga al-ju', mohon, ingin. Jadi ini besok akan membahas itu. Nah, karena itu mohon kiranya moga-moga Allah memberi kemudahan kita semua, kelapangan hati kita semua, sehingga kita bisa ngaji dan meneruskan kitab Minhajul Abidin. Terima kasih. Moga-moga Allah meridhai. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.